dan inovasi daerah, Ya. bahwa riset dan inovasi itu adalah sebagai landasan wajib dalam perumusan pada saat perumusan daripada RPJMD. Ya. Nah, Oke, fungsi kita sebagai teknokratik riset dan inovasi itu. Setelah RPJMD itu ditetapkan dulu oleh tim review tersebut, baru boleh diunggah lagi. Gratis tuh Pak? Gratis. Gratis. Itu yang paling penting ya Semeton Iya, ASN ya. gratis. Jadi yang untuk Semeton ASN yang memang Om Swastiastu. Semangat pagi Semeton ASN dimanapun Anda berada. Salam dari kami kembali di channel kesayangan kita semua, podcast ASN Bali Bisa, ASN Bali Bincang Santai. Hari ini Semeton ASN episode ke-33, hari ini Rabu 22 Oktober 2025, Bude Paing Warige. Kembali bersama saya Farida Mertasari yang akan menemani Semeton ASN di podcast kesayangan kita semua. Hari ini kita hadir dengan topik yang menarik ya, topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Terlebih lagi kita adalah ASN, Semeton ASN, jadi perlu kita ketahui berkaitan dengan topik kali ini adalah tentang riset gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dengar kata riset, dengar kata penelitian gitu, pasti rasanya itu sudah kompleks banget gitu ya, sesuatu yang sangat kompleks. Nah, hari ini kita hadirkan seorang narasumber, kita akan mengulik gitu ya berkaitan dengan riset dan inovasi juga. Nah, seperti apa sih sebenarnya riset dan inovasi ini dan peranannya di dalam kebijakan-kebijakan publik seperti itu di dalam konteks kita di ASN seperti apa. Nah, tentunya ini akan sangatlah baik untuk dapat menambah wawasan kita semua begitu ya Semeton ASN. Jadi langsung saja kita kenalkan siapa narasumber kita kali ini. Beliau adalah Bapak Dr. Ade Krisna Permadi STMSI. Beliau saat ini sebagai perencana ahli muda di Badan Riset Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Halo Bapak, semangat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Farida. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast hari ini. Oke, terima kasih sudah hadir Pak Ade ya. Saya panggilnya Pak Ade, boleh Pak ya? Boleh. Boleh. Oke. Ya, Semeton ASN. Pasti banyak juga Semeton ASN yang tidak asing ya dengan Pak Ade ya. Boleh Pak disapa-sapa dulu Pak Semeton ASN ya Pak. Selamat pagi Semeton ASN semua. Hari ini tentunya saya akan menyampaikan materi tentang peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Semoga materi-materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Baik, Astungkara. Oke, tentunya ya teman-teman ya, jadi peran riset dan inovasi gitu ya dalam mendukung pembangunan daerah. Sebelum itu kita ada salam ya Pak ya, gimana Pak? Biasanya salamnya kalau di Rida Pak? Salam kompak. Salam kompak. Ya, Oke, salam kompak gitu ya teman-teman ya. Oke Pak, ini kan bicara soal riset ya Pak Ade ya. Bicara soal riset, soal inovasi. Ini biasanya kita inovasi tuh cukup sering kita dengar ya, karena mungkin di masing-masing perangkat daerah ada gitu ya produk inovasinya gitu. Nah, tapi kalau riset itu Pak, seperti apa sih Pak dia perannya gitu Pak dalam kebijakan publik gitu? Kalau kita di pemerintah Provinsi Bali, seperti apa biasanya prosesnya gitu Pak? Terima kasih Bu Farida. Jadi kalau kita bicara terkait dengan peran riset dan inovasi, karena riset dan inovasi itu kan tentu tidak bisa dipisahkan ya. Dari perspektif regulasi atau aturan ya. Terkait dengan peran dan kedudukan IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sinas IPTEK atau Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Itu peranan daripada riset itu adalah atau ilmu pengetahuan itu adalah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai ideologi Pancasila. Nah, terkait dengan itu kedudukannya itu adalah sebagai satu kesatuan yang integral dengan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, dalam konteks daerah tentunya sesuai dengan peraturan BRIN tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah, bahwa
riset dan inovasi itu adalah sebagai landasan wajib dalam perumusan dan penetapan dari suatu kebijakan pembangunan. Nah, dari suatu kebijakan pembangunan itu menyangkut tentang perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunannya. Nah, jadi sanalah peran riset itu sebagai landasan ilmiah. Jadi dalam sisi perencanaan sebagai landasan ilmiah, dia akan mendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai landasan teknokratik dari suatu dokumen perencanaan, contohnya RPJMD. Nah, jadi secara regulasi itu bahwa riset itu atau hasil riset, kata aktivitas dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan tersebut wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan daerah, baik dalam skala nasional maupun daerah, maksudnya itu skala nasional dan daerah. Hasil riset itu wajib. Ada kata-kata wajibnya dalam Undang-Undang 11 dan peraturan BRIN. Nah, jadi kalau kita nanti berkaitan dengan riset dan inovasi, tentunya riset itu dilakukan pada prinsipnya itu untuk menemukan suatu kebaruan-kebaruan baru, metode-metode baru dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi kalau terkait dengan konteks permasalahan daerah, tentunya riset itu akan digunakan sebagai problem solver atau pemecah masalah di daerah tentunya. Nah, adanya dorongan-dorongan agar kebaruan-kebaruan yang dihasilkan dari riset itu agar lebih berdampak, bermanfaat, maka akan memunculkan adanya yang namanya peluang-peluang hadirnya inovasi. Jadi suatu kebijakan yang berbasis bukti, berbasis riset tersebut akan melahirkan inovasi-inovasi dalam mengakselerasi tentunya kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan ataupun dirumuskan tersebut. Jadi dalam konteks juga, kalau kita bicara dalam konteks di Bali pembangunan daerah, tentunya riset dan inovasi itu arah kebijakan itu nanti akan kita orientasikan, artinya arah kebijakan itu untuk mendukung bidang-bidang prioritas pembangunan daerah. Nah, yang sudah ditetapkan di daerah, yaitu ada 6 bidang prioritas sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, sesuai Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, itu yang dalam rangka untuk menjaga kualitas dan keseimbangan dari alam, kerama dan budaya Bali itu telah dijabarkan dalam 6 prioritas yang menyangkut prioritas adat, istiadat, seni dan budaya. Ada prioritas yang kedua adalah prioritas terkait dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial. Yang prioritas ketiga adalah transformasi ekonomi kreatif Bali. Yang keempat menyangkut tentang infrastruktur darat, laut, udara, dan transportasi. Yang kelima terkait dengan kehutanan, lingkungan hidup, dan yang keenam terkait dengan Bali digital dan keamanan Bali. Jadi orientasi riset itu kita arahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya pada RPJMD yang sudah ditetapkan. Artinya riset dan inovasi itu harus selaras dengan dokumen perencanaan, mendukung dokumen perencanaan, pencapaian tujuan dan sasarannya. Baik. Nah, berarti kalau dari segi bisnis proses itu, Pak, riset dulu, baru kemudian di program itu, Pak, atau mungkin programnya dulu, atau baru risetnya kemudian mendukung di situ, Pak. Nah, seperti apa posisinya itu, Pak? Kalau kita bicara riset itu kan sebagai landasan landasan yang dihasilkan dari metode kerangka berpikir ilmiah. Nah, jadi landasan itu yang kita jadikan sebagai rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang nanti akan dilakukan oleh stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, itu fungsi risetnya. Nah, kebetulan tadi dah menyinggung terkait apakah riset dilaksanakan sebelum atau sudah program. Nah, jadi kan kita itu menuangkan, kita BRIDA juga menyusun yang namanya rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek daerah. Nah, jadi rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek daerah itu dia selaras untuk mendukung dokumen perencanaan daerah, yaitu khususnya terkait dengan RPJMD kita. Nah, contoh RPJMD 2025-2029 yang sudah ditetapkan. Jadi riset di awal dia berfungsi sebagai
landasan teknokratiknya. Nah, landasan teknokratik pada saat perumusan daripada RPJMD. Nah, fungsi sebagai teknokratik riset dan inovasi itu. Setelah RPJMD itu ditetapkan, dia akan riset dan inovasi itu wajib mendukung pencapaian atas tujuan dan sasarannya, sasaran risetnya. Makanya kita di BRIDA itu dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan itu sebelum RPJMD ditetapkan, artinya masih dalam perumusan RPJMD sebagai landasan teknokratiknya yang berbasis riset. Dan nantinya setelah RPJMD itu ditetapkan, kita akan menyusun rencana induknya sebagai acuan dalam pengakselerasian program prioritas daerah. Gitu. Jadi fungsi seperti itu Pak ya, fungsi BRIDA itu di sana ya. Berarti ini memang fungsi yang sangat strategis ya Pak sebenarnya ya. Karena itu tadi Bapak bilang bahwa di tahap awal begitu ya, di tahap perencanaan itu sebagai landasan teknokratik berarti memang harus diawali dengan riset dulu. Kemudian juga sampai nanti di akhir juga berperan dalam proses mempercepat daripada pencapaiannya. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan di RPJMD. Baik, Nah, kalau tantangannya Pak, seperti apa biasanya kalau itu kita Pak? berbicara tantangan apa yang dalam proses pelaksanaan riset itu artinya ada beberapa tantangan. Yang pertama mencakup adanya mismatch atau ketidakselarasan antara tema riset yang kita butuhkan dengan kajian-kajian atau kajian tema-tema riset yang dilaksanakan. Nah, karena riset itu sesungguhnya agar dia berdampak, mempunyai manfaat, itu harus berbasis kebutuhan. Apa sih yang menjadi apa sih kebutuhan daerah, permasalahan apa sih yang harus dipecahkan. Jadi riset-riset itu tentu menunjuk ke sana. Yang kedua menyangkut tentang critical mass, artinya sumber daya minimal dari suatu riset itu menyangkut SDM-nya, infrastrukturnya, dan anggarannya. Nah, jadi tentu saja menyangkut SDM, infrastruktur, dan anggaran itu saya kira di semua daerah masih terbatas. Nah, makanya yang dalam mengakali keterbatasan itu sangat diperlukan adanya kolaborasi lintas sektor. Nah, yang ketiga, tantangannya itu adalah karena ini terkait dengan peran dan fungsi BRIDA juga mencakup tentang perlindungan. Perlindungan khususnya terhadap produk-produk inovasi yang dihasilkan. Nah, itu jadi penting sekali karena bagaimanapun produk yang dihasilkan oleh para inventor, penemu-penemu itu tentu nanti ke depannya memiliki yang namanya nilai komersialisasi. Nah, nilai ekonominya ada di sana. Dan itu tentu harus kita lindungi. Adanya perlindungan semacam ini tentu nanti ke depannya akan meningkatkan, memacu lagi tumbuhnya inovasi-inovasi baru. Berarti itu salah satu yang memang tadi kita bicara soal tantangan gitu Pak ya, ada mismatch dan sebagainya. Ada nggak Pak semacam langkah-langkah yang sudah diupayakan gitu Pak? Jadi supaya semakin minimal gitu yang kita sebut tadi dengan mismatch sehingga kebermanfaatan risetnya memang optimal pada nantinya Pak. Mismatch karena ada ketidakselarasan dari apa yang menjadi kebutuhan, apa yang dilakukan. Itu tentu yang pertama kita biasanya melaksanakan apa istilahnya penjaringan. Penjaringan topik riset, artinya kita memetakan dulu riset-riset yang akan kita laksanakan dengan mengundang stakeholder terkait. Jadi rumusan riset itu tentu akan kita bahas bersama-sama para stakeholder semua, karena bagaimanapun hasil riset itu akan dipergunakan oleh stakeholder. Nah, BRIDA hanya memfasilitasi dari sisi pelaksanaan risetnya, eksekusinya, aksinya, pemanfaatannya tentu dari masing-masing stakeholder. Nah, jadi itulah pentingnya keselarasan antara apa yang menjadi kebutuhan riset dan apa yang akan kita laksanakan. Nah, selain itu juga untuk menghindari mismatch itu sudah ada persepsi bersama
khususnya yang dibangun oleh BRIN, bagaimana untuk memanfaatkan data rilis dari indeks daya saing daerah. Data rilis dari indeks daya saing daerah itu mencerminkan, merefleksikan produktivitas suatu daerah, daya saing suatu daerah. Ada tiga lininya, itu produktivitas yang didorong oleh faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh adanya efisiensi, dan produktivitas yang didorong oleh adanya inovasi. Jadi ada 4 komponen menyangkut lingkungan pendukung, menyangkut SDM, menyangkut pasar atau marketnya, dan inovasi, ekosistem daripada inovasinya itu, dan terbagi menjadi 12 pilar. Nah, nanti kita lihat pilar-pilar mana yang lemah di suatu daerah itu. Nah, di sana nanti riset itu nanti akan mengkaji apa kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan daya saingnya, daya saing daerah tersebut. Nah, jadi itu terkait dengan mismatch. Nah, terkait tantangan, kalau kita tantangan kan ada 3 tadi, terkait dengan sekarang sumber daya risetnya. Nah, terkait dengan sumber daya risetnya tersebut, ada fungsi-fungsi dari manajemen riset yang kita kelola di BRIDA. Berkaitan dengan yang pertama, yaitu bagaimana BRIDA bisa memanajemeni SDM-nya. Nah, karena BRIDA itu dibentuk salah satunya untuk mengintegrasikan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, termasuk SDM-nya. Jadi bagaimana kemampuan BRIDA untuk artinya mengkolaborasi SDM yang ada di internal kita dan eksternal, yang tersebar juga di eksternal, khususnya pada lembaga penelitian di perguruan tinggi. Nah, apa contoh proyek yang mungkin sedang hangat dikerjakan nih Pak kalau sekarang Pak? Kalau yang berarti itu melibatkan tadi yang Bapak sebutkan ada internal dan eksternal, seperti apa biasanya tim kerjanya? Kalau kita bicara tim kerjanya secara keseluruhan, sebagian besar karena kita memanajemeni riset, nah kita melaksanakan penelitian secara swakelola. Swakelola dengan melibatkan perguruan-perguruan tinggi yang telah melaksanakan kerjasama dengan kita. Jadi punya perguruan-perguruan tinggi yang telah melaksanakan kerjasama dengan kita libatkan dalam swakelola suatu penelitian, yaitu baik itu dalam sektor pangan, sektor energi, dalam sektor-sektor yang lainnya tentunya. Jadi memang kalau di BRIDA itu untuk riset itu berarti sudah dibagi Pak ya, ada sektor apa tadi, pangan begitu? Pangan, artinya sekali lagi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, orientasi riset kita kan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Dia tidak jauh-jauh dari sana gitu Pak ya? Itu mendukung karena sudah ada tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Nah, kita tidak. Jadi tidak yang ujuk-ujuk kita penelitian begitu ya? Terlebih tadi seperti yang kita sampaikan tadi, kita menyusun suatu rencana induk. Di rencana induk pun nanti akan kita munculkan yang namanya rekomendasi kajian-kajian apa yang perlu dilakukan dalam tiap urusan penyelenggaraan pemerintah. Nah, jadi artinya apa yang riset yang kita lakukan harus terencana dengan baik. Gitu. Tadi kan tantangannya sudah Pak ya. Nah, kemudian berkaitan dengan riset gitu ya. Kemudian nanti ada juga inovasi. Nah, kalau hubungannya dengan perangkat daerah biasanya seperti apa Pak? Keterlibatan terkait apakah di risetnya, apakah inovasinya gitu Pak? Nah, kalau kita berkaitan dengan perangkat daerah, nah perangkat daerah itu kan melaksanakan juga fungsi-fungsi urusan dia. Nah, jadi kalau dalam mendukung suatu tugas melaksanakan yang berkaitan dengan kebijakan, dia memerlukan riset. Riset. Nah, kita memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Nah, karena tadi riset tidak bisa dipisahkan dengan inovasi. Karena inovasi itu hasil pemikiran dari Litbang Jirap itu, hasil pemikiran hasil dari pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Jadi melahirkan ada peluang-peluang inovasi. Nah, kalau kita bicara terkait dengan perangkat daerah, tentunya dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan inovasi daerah, di sana perangkat daerah diwajibkan untuk melaksanakan inovasi setiap tahunnya itu ada 3 inovasi. Nah, ada 3 inovasi dan itu tentu dalam kaitan untuk lebih membudayakan
Budayakan inovasi-inovasi sehingga nantinya secara langsung akan berdampak terhadap peningkatan tata kelola dan layanan publik yang kita laksanakan. Baik. Nah, itu yang penting. Jadi perangkat daerah sangat berperan sekali. Tentunya kan kita harapkan juga inovasi-inovasi yang hadir dari perangkat daerah secara kuantitas dan secara kualitas itu terus meningkat. Nah, seiring dengan hasil capaian dari indeks inovasi daerah kita yang sudah semakin meningkat. Nah, semakin meningkat tentu secara kualitas, kuantitasnya juga meningkat. Gitu. Nah, jadi memang sudah ada standar gitu Pak ya, bahwa dalam sebuah inovasi itu kan tentu kuantitasnya juga sesuai dengan kebutuhan tadi Pak ya. Kemudian kalau suatu inovasi, kita persilakan perangkat daerah sebanyak-banyak pun nggak apa-apa ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan riset, itu riset kebutuhan, meski harus kita akui juga, tidak seluruh riset itu bisa kita laksanakan. Karena itu terbentuk oleh kemampuan pembiayaan kita itu. Nah, jadi riset-riset prioritas itu terkait dengan inovasi, tentunya inovasi itu adalah terkait dengan perubahan mindset sebenarnya. Tidak sekedar budget atau biaya yang dikeluarkan. Jadi inovasi itu tidak harus mahal. Tapi bagaimana adanya perubahan pola pikir, mindset, metode kerjanya agar ada kebaruan-kebaruan yang bisa dilakukan. Nah, termasuk tentunya didukung nanti oleh ASN, oleh perangkat-perangkat daerah. Kebaruan-kebaruan itu nanti ada. Nah, jadi kalau misalnya ada inovasi nih Pak dari salah satu perangkat daerah, sebut saja dari A atau BKPSDM gitu Pak ya. Itu nanti dihimpun gitu Pak ya, maksudnya kalau di Brida itu menghimpun inovasi dari semua perangkat daerah begitu Pak. Jadi didaftarkan modelnya atau gimana Pak? Jadi seluruh inovasi-inovasi kita itu yang ada di perangkat daerah itu kita himpun. Nah, setelah himpun kita laporkan. Nah, karena proses dari penilaian dan pengukuran dari indeks inovasi daerah kan ada pelaporan. Inovasi-inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh daerah. Ya, jangan sampai nanti kita melakukan inovasi tidak terpantau oleh pusat dan itu nanti menurunkan indeks kita. Gitu Pak ya. Jadi sudah ada semacam sistem gitu Pak ya untuk melaporkan itu gitu Pak ya. Sudah ada dibuat oleh pusat, oleh Badan Strategi Kebijakan. Nah, ketika kemudian inovasi itu dihimpun gitu Pak ya di Brida, apakah juga ada semacam intervensi gitu ya dari Brida terhadap inovasi tersebut? Mungkin dari segi kualitas, itu tadi disebutkan akselerasi untuk pencapaian benar-benar tercapai tidak nih inovasinya, apakah juga ada intervensi Pak dalam hal itu? Berkaitan dengan intervensi tentunya kalau istilah intervensi itu kita tidak menyebutkan intervensi, namun dalam penentuan inovasi itu sudah ada syarat, ada kriteria, ada indikator-indikator yang nilai yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri. Nah, jadi itu sudah baku, standar bakunya ada beberapa indikator-indikator berkaitan dengan apa yang menjadi satuan untuk di Pemda, ada satuan inovasinya, ada indikator-indikatornya itu jelas. Nah, jadi itulah yang harus dipenuhi. Semakin indikatornya banyak dipenuhi itu menunjukkan kematangan dari inovasi itu. Seperti itu Pak ya. Kualitasnya, kualitas inovasi itu. Nah, tapi kalau yang Bapak amati gitu Pak, kalau di kita di Pemprov Bali gitu, seperti apa sih Pak kematangan inovasinya itu Pak? Nah, kalau kita lihat terkait dengan kematangan inovasi, tentunya sudah membaik, sudah baik ya, sudah baik, yang dibuktikan dengan pencapaian sekali lagi indeks inovasi kita yang meningkat. Indeks inovasi yang meningkat, dan tentunya kalau kita bicara terkait dengan kematangan inovasi, pemenuhan indikator pun hampir semua terpenuhi. Nah, itu dari penilaian dari kematangan itu sebuah indikator-indikator dari pengukuran inovasi itu terpenuhi dengan baik. Nah, di samping tentunya kalau kita bicara kualitas, tentunya inovasi itu yang baik itu kan inovasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, sebagian besar
inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah khususnya sudah dimanfaatkan untuk mendukung layanan-layanan yang mereka berikan. Oke. Boleh nggak Pak berikan salah satu contoh ya, kita mungkin Semeton ASN mau tahu juga seperti apa sih misalnya riset, kemudian apa program yang mungkin sering kita dengar tuh apa tuh Pak, kira-kira program yang awalnya tuh melibatkan Brida juga dan sekarang sudah berjalan programnya dan sudah tercapai gitu target-targetnya Pak. Ada satu program yang mungkin yang kita juga inisiasi di Brida, yaitu karena berkolaborasi dengan perguruan tinggi mitra. Ada 29 perguruan tinggi mitra, yaitu ada program yang kita inisiasi dan itu sesuai dengan arahan dan petunjuk pimpinan tentunya, yaitu menyangkut program keluarga satu sarjana. Jadi program-program ini tentu program yang sudah juga diapresiasi termasuk oleh BRIN, karena memang sangat berdampak, karena sasarannya adalah dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dalam upaya untuk meningkatkan jenjang pendidikannya untuk keluarga miskin atau rentan miskin itu, kita melakukan istilahnya sharing kontribusi. Ada bantuan biaya dari pemerintah Provinsi Bali, ada sisanya ditanggung oleh perguruan tinggi. Jadi gitu, itu ada program-program yang memang benar sangat dirasakan dampaknya. Sangat dirasakan Pak ya dampaknya. Nah mungkin juga itu artinya untuk pengetahuan kita bersama Pak ya di Semeton ASN, artinya memang riset itu memegang peranan yang sangat mendasar Pak ya, untuk kemudian kalau kita memang mengharapkan suatu program itu pada akhirnya berdampak, memberikan, karena memang riset itu kan datangnya dari lapangan Pak ya. Artinya kalau istilah dalam metode itu saya kurang tahu juga Pak, benar nggak sih Pak istilah empiris gitu Pak ya, bukti-bukti empiris gitu ya. Berbasis data. Berbasis data gitu Pak ya istilahnya. Seperti yang saya sampaikan itu kan datanya, ada masih ada warga miskin, mereka kekurangan pembiayaan untuk melaksanakan pendidikan, contohnya Pemprov bantu, karena ada faktanya seperti itu. Gitu. Jadi memang berangkat dari data yang valid gitu Pak ya. Data valid dan juga hasil-hasil temuan bahwa salah satu cara yang efektif untuk keluar dari kemiskinan itu adalah melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu sebagai modalnya dia untuk bisa keluar dari kemiskinan itu. Pak, saya ini penasaran juga, apakah kalau misalnya di Brida ini ya, karena ada banyak produk-produk ilmiah di sana, apakah ada semacam yang bisa perangkat daerah lain akses untuk jurnal gitu Pak modelnya? Terkait dengan jurnal, artinya itu pada tahap diseminasi dari hasil-hasil risetnya kita itu, kita telah artinya menerbitkan jurnal Bali Membangun Bali, baik secara cetak ataupun secara online, dan itu bersifat open access. Nah ini jurnal, bisa kita sampaikan Pak ya ke Semeton ASN. Jadi ada yang bisa diakses gitu Pak ya. Boleh Pak diceritain ke Semeton ASN Pak. Apa namanya Pak? Jurnal Bali Membangun Bali. Jurnal Membangun Bali Pak ya. Jurnal Bali Membangun Bali. Jurnal Bali Membangun Bali. Oke, siap Pak. Jadi kita itu open access, siapapun bisa mengakses Pak ya. Siapapun bisa mengakses itu. Jadi itu adalah sekumpulan hasil-hasil riset. Baik dari Brida sendiri apapun dari pihak luar eksternal, silakan mempublikasikan. Dan terutama khususnya bagi ASN-ASN yang mempunyai minat dalam karya tulis atau apa dan mempunyai hasil-hasil publik yang ingin dipublikasikan, silakan nanti publikasinya itu hasil riset atau penelitiannya itu, karya tulisnya disampaikan ke Brida. Nanti ada tim reviewer yang akan mulai lagi. Baik, Jadi berarti tema atau kontennya itu ini Pak ya, berbagai macam ya, tidak hanya untuk lingkup ASN saja gitu Pak? Tidak hanya untuk lingkup, luas ya, semuanya boleh, tema-tema topik-topik apa saja yang dihasilkan. Jadi tim apa istilahnya, reviewernya ada? Ada reviewernya. Jadi semacam ini ya, kalau kita mau unggah gitu ya, mengunggah jurnal, nanti ya di-review dulu, begitu tahapannya Pak ya? Tahapannya di-review dulu, kalau sudah artinya diverifikasi, divalidasi dulu oleh tim review tersebut, baru boleh diunggah lagi. Gratis tuh Pak?
Gratis. Itu yang paling penting ya Semeton ASN ya. Jadi yang untuk Semeton ASN yang memang punya gitu Pak ya, karya tulis, karya ilmiah, bisa itu diunggah di sana. Nanti kan benefitnya ada tuh Pak ya, dalam artian punya yang terpublikasi gitu ya, jurnal-jurnal yang kita publikasikan gitu ya. Oke, baik. Pak, kalau misalnya terkait dengan penguatan inovasi Pak, apa saja nih Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan Brida untuk tujuan menguatkan inovasi itu Pak? Nah, ada beberapa langkah yang tentunya dilaksanakan oleh Brida. Yang pertama adalah terkait dengan kita juga sudah mendiseminasikan hasil-hasil inovasi tersebut. Agar diketahui bahwa ada inovasi-inovasi unggulan kita. Nah, yang kedua adalah pemberian apresiasi. Apresiasi itu penghargaan. Kita juga melaksanakan kerjasama inovasi, ada temu inventor juga, ada bagaimana untuk pembudayaan inovasi, dan yang terakhir adalah kita dirancang memang oleh Kemendagri bagaimana membentuk suatu forum replikasi. Nah, jadi kita bicara replikasi, intinya replikasi itu sama saja dengan melahirkan inovasi baru. Karena replikasi menyangkut tentang transfer knowledge-nya dia dan gagasan-gagasan yang atau implementasi gagasan-gagasan yang sudah berjalan dan baik untuk dikembangkan di suatu daerah yang memiliki karakter sama dalam upaya untuk mempercepat layanannya yang dilakukan itu. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan Brida tentunya khususnya menyangkut dari sisi apresiasi dan pembudayaan inovasi itu sendiri. Kita telah melaksanakan yang namanya kegiatan Kerti Bali Swacita Nugraha. Apa itu Pak? Kerti Bali Swacita Nugraha. Apa itu Pak? Jadi semacam suatu apresiasi penghargaan kepada para peneliti atau inventor-inventor yang ada di masyarakat. Jadi kita singgungkan juga bahwa hasil-hasil inovasi itu berkaitan dengan apa yang menjadi sektor-sektor unggulan di ekonomi Kerti Bali. Menyangkut pertaniannya, menyangkut kelautan dan perikanannya, menyangkut tentang ekonomi kreatifnya, usaha kecilnya, dan pariwisatanya itu sendiri. Jadi itu kita apresiasi dan cukup banyak juga hasil-hasil inovasi yang dihasilkan di masyarakat tersebut. Contohnya ya, kita bicara contohnya, ada yang terakhir itu untuk mencegah uban. Untuk mencegah uban, yaitu itu dari kalangan masyarakat Pak berarti ya? Dari kalangan masyarakat dan sudah diekspor. Nah, tapi kita tidak berhenti di sana saja. Kita mengapresiasi inovasi tersebut dan kita berikan semacam bantuan pembiayaan, bukan bantuan apa namanya ya, semacam uang apresiasi lah, penghargaan sebesar 10 juta, sebesar 10 juta, dan kita lanjutkan juga apabila mereka berkeinginan untuk melegalkan dalam bentuk kekayaan intelektual, kita siap memfasilitasi itu. Nah, ini mungkin perlu disampaikan juga Pak, kalau misalnya berkaitan dengan haki ya, mungkin ada aja ya yang inventor-inventor yang belum ngeh ya bahwa itu seperti apa Pak berarti langkahnya supaya salah satu tantangan kita adalah masih mungkin ada beberapa yang mungkin belum ngeh ya. Itu ya Pak, terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual yang mereka hasilkan itu. Ya, Pak. Pertama tentu kita mengintensifkan kembali terkait dengan sosialisasi tersebut. Nah, yang kedua kita juga telah melaksanakan fasilitasi kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan hasil-hasil ciptaannya. Kita fasilitasi pendaftaran tersebut sampai dengan penerbitan sertifikat secara gratis. Secara gratis. Jadi siapa saja masyarakat yang memiliki umpamanya produk-produk unggulan, produk yang berdasar lokal, sebagai branding, produk branding Bali semuanya silakan didaftarkan ke kita. Tapi manfaat hak itu sebenarnya Pak? Manfaat hak itu terkait dengan
pemiliknya dan produknya itu. Oke, berarti dari sisi pemilik dan produk gitu ya. Lalu dari sisi pemilik itu akan meningkatkan kesejahteraan pemiliknya karena ada lisensi dan royalti yang bisa diterima. Yang kedua terkait dengan jaminan karena yang namanya kekayaan intelektual kan suatu aset itu yang dijamin kepemilikannya sehingga nantinya apabila ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengambil produk, artinya untuk menduplikasi ide-idenya itu nanti bisa dilakukan upaya-upaya hukum. Nah, terkait dengan produknya tentu ini akan meningkatkan nilai tambah dari produk itu. Nilai tambah, citra produk itu sendiri akan meningkat. Nah, jadi gitu. Jadi itu fungsi KI. Contohnya itu ada garam Amet dulunya sebelum dia di-KI-kan harga pasarnya rendah, setelah di-KI-kan langsung melonjak tinggi harganya. Karena KI itu menjamin kualitas produk barang tersebut. Termasuk mutunya berarti terkontrol di sana ya Pak ya? Di sana dia. Baik, Nah ini penting sekali informasinya Semeton ASN ya. Jadi Brida gitu ya, juga memfasilitasi berkaitan dengan pengurusan kekayaan intelektual. Ya itu Pak ya, haki gitu Pak ya istilahnya ya. Hak atas kekayaan intelektual. Hak itu setelah sertifikat diterima kan jadi hak ya. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau untuk memperkuat peran riset dan inovasi ini Pak secara berkelanjutan gitu ya. Apa harapan Brida nih Pak ke depannya? Nah, harapan Brida yang pertama tentunya komitmen dari seluruh stakeholder. Komitmen Pak ya. Komitmen untuk mengoptimalisasi hasil-hasil riset yang sudah ada untuk dijadikan sebagai landasan dalam perumusan dan penetapan kebijakan. Yang kedua tentunya berkaitan dengan bahwa riset dan inovasi itu memang digunakan sebagai satu strategi dalam proses pengembangan produk-produk unggulan daerah dan sebagai solusi atas suatu penyelesaian permasalahan daerah. Nah, jadinya dalam proses-proses itu semua tentunya diperlukan suatu jaringan yang bersifat kolaboratif. Suatu jaringan yang bisa kolaboratif yang menghubungkan semua keterpaduan dari elemen-elemen riset dan inovasi dalam suatu ekosistem riset. Nah, salah satu harapan terbesar kita juga sebagai bahan diskusi bersama tentunya di Brida, kita berupaya untuk mendorong adanya suatu pengembangan yang namanya kawasan IPTEK atau Science Technopark. Science Technopark. Ini sejauh mana nih Pak tahapannya kalau untuk Science Technopark? Tahapan masih dalam tahap koordinasi awal tentunya kita. Koordinasi awal dengan BRIN karena bagaimanapun keberadaan daripada Science Technopark ini tentu memerlukan SDM yang berkompeten, ada infrastruktur dasarnya juga. Komponennya cukup banyak Pak ya. Ada juga kebutuhan anggaran yang mungkin nanti ke depannya kita upayakan apakah nanti sesuai dengan ketentuan kita skemakan melalui kerjasama dengan umpamanya oleh sektor industri atau swasta untuk ikut terlibat dalam memberikan kawasan IPTEK ini. Baik. Nah, ini yang menarik tadi sempat Pak Ade bilang Pak ya. Jadi ada ekosistem riset gitu Pak ya. Artinya menumbuhkan komitmen para stakeholder bahwa segala sesuatu yang dimulai dari riset gitu memang untuk tujuan sebagai problem solver gitu ya Pak ya. Kata kunci yang penting terkait dengan podcast kita kali ini. Kira-kira dari Pak Ade sendiri ada lagi nggak Pak poin-poin menarik yang mau disampaikan ke Semeton ASN Pak? Berkaitan dengan riset dan inovasi, kita harapkan juga sekali lagi peran serta daripada ASN-ASN itu untuk mengoptimalkan hasil-hasil risetnya, dan apabila nanti dalam pelaksanaan tugas-tugas ke depannya dan memang membutuhkan suatu kajian-kajian dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, silakan sampaikan kepada kami nanti. Nanti kami tentu akan bahas bersama terkait dengan prioritas kebutuhannya seperti apa. Nah, terkait dengan inovasi tentunya kita harapkan kembali seluruh ASN-ASN itu juga menghasilkan inovasi-inovasi, dan sudah banyak inovasi-inovasi unggulan yang dihasilkan oleh ASN-ASN itu dan sudah direplikasi juga oleh pemerintah daerah lain. Nah, terkait dengan kekayaan intelektual, jadi suatu yang bersifat sangat strategis
sekali tentunya apabila ada hasil-hasil produk ciptaan baik oleh ASN, oleh masyarakat, silakan diinformasikan, silakan didaftarkan kepada kami di Brida. Nanti kami akan memberikan fasilitasi tersebut terkait dengan persyaratan dan dokumennya. Nah, itu gratis. Oke, itu yang paling penting Pak. Itu gratis gitu ya Semeton ASN. Oke Pak Ade, ya tidak terasa ini kita sudah di penghujung podcast. Tentunya Semeton ASN-nya sudah banyak sekali informasi begitu ya yang kita dapatkan dengan menghadirkan Pak Ade di sini hari ini di podcast kita di episode kali ini. Kita khusus membahas tentang riset dan inovasi begitu ya teman-teman. Jadi memang mengawali dari riset, kita dekat dengan data, kita dekat dengan kondisi valid di lapangan begitu Pak ya, sehingga kita berharap bisa menghasilkan suatu kebijakan, suatu program-program yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang ada gitu Pak ya. Dan di situ juga ada peran riset untuk mempercepat proses pencapaian sasaran, begitu Pak ya, betul ya? Sasaran pembangunan. Oke. Berkaitan juga dengan inovasi tadi Pak Ade juga sempat menyampaikan bahwa terkait inovasi ini diharapkan untuk kita semua semakin ini Pak ya, gencar juga untuk mencari gitu. Dan itu pun juga tidak harus mahal gitu ya tadi disampaikan Pak ya. Jadi untuk tetap menjaga kualitas kerja kita bersama yang memang harapan akhirnya adalah untuk istilahnya memperbaiki ya sistem kerja jika memang dibutuhkan terkait dengan itu inovasinya, berbagai inovasi lah, termasuk juga untuk masyarakat gitu Pak ya, jika memang ada kebutuhan untuk mengajukan hak istilahnya kekayaan intelektual seperti itu, Brida hadir gitu Pak ya untuk memfasilitasi terkait dengan hal tersebut. Baiklah Semeton ASN, itulah tadi ya informasi menarik yang dapat kita sajikan di episode kali ini. Terima kasih banyak, dan juga untuk teman-teman Semeton ASN yang belum like, komen, dan subscribe, di like, komen, dan subscribe sekarang juga channel kesayangan kita semua di podcast ASN Bali Bisa, ASN Bali Bincang Santai. Untuk itu Semeton ASN terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas, dan saya Farida Mertasari mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan podcast ini. Untuk itu kita tutup dengan Para Mesanti, Bapak bersama-sama. Terima kasih sudah hadir. Kita tutup dengan Para Mesanti. Om Santi 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 Om.